Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah salat subuh di Masjid Al-Mizan rahimakumullah, hadratul muhtaramin, kepada para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para ustadz, para hujjaj, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Mizan, ada Pak Haji Wawan dan staf-stafnya beserta jajarannya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir merasa berbahagia, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para jamaah semuanya setelah 2 bulan kalau tidak salah. Karena bulan lalu Al-Fakir berhalangan pada saat jadwalnya. Al-Fakir sedang safar keluar kota, kemudian 2 minggu lalu harusnya membadali Ustadz Aang, namun Al-Fakir kesiangan. Baru bangun beres adzan subuh. Wah, nampaknya ini nggak keburu. Jadi mohon dimaafkan. Dan alhamdulillah pagi hari ini Al-Fakir bisa berjumpa kembali dengan wajah bapak-bapak semua yang wajah bapak-bapak ini wajah-wajah yang menyejukkan. Ini wajah-wajah calon penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ketemu dengan bapak-bapak tuh hilang semua masalah-masalah itu. Lupa kalau masih punya cicilan gitu ya. Alhamdulillah. Ini tandanya berbahagia bisa berjumpa dengan bapak-bapak semua. Bapak-bapak semua ini wajah-wajahnya insyaallah wajah-wajah yang menyejukkan. Karena bapak-bapak yang hadir di sini insyaallah semuanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, baik kita lanjutkan materi pengajian kita. Pertemuan terakhir kita membahas surat Quraisy. Berarti kita akan bahas surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat dan ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu masih ingat ya Bapak ya? Ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah berarti ayat itu atau surat itu diturunkan di Makkah, yakni turun pada saat Rasul belum hijrah ke Madinah. Rasul masih berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Lalu kemudian setelah berdakwah 13 tahun Rasul hijrah ke Madinah, berdakwah selama di Madinah selama 10 tahun. Ayat-ayat yang turun di Madinah namanya ayat-ayat Madaniyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah berarti turun di Makkah pada saat Rasul berdakwah di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah, ayat Madaniyah berarti ayat itu atau surat itu turun pada saat Rasul berdakwah di Madinah, yakni setelah hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sekeluarga tahun ini mudah-mudahan bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah. Yang sudah pernah ke sana mudah-mudahan berkunjung lagi, amin. Yang belum pernah ke sana mudah-mudahan tahun ini atau dalam waktu yang dekat bisa berkunjung ke sana, amin ya rabbal alamin. Berkunjung ke Makkah dan Madinah insyaallah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sugih, Allah Maha Kuasa. Jangan batasi kekuasaan Allah dengan ketidakberdayaan kita.
Kalau kita hitung, kalau kita mikirin, aduh kayaknya nggak mungkin deh, cicilan masih banyak, tanggungan biaya juga masih banyak yang harus dinafkahi. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Minta saja ke Allah dengan caranya Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Yang penting kita bisa berangkat umroh, haji ke Mekah dan Madinah tahun ini atau tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Allah Maha Kuasa. Ini sebenarnya kepengenan Al-Fakir ini ya. Yang mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya tiap tahun bolak-balik pergi umroh. Amin. Yang amin cuma 3 orang doang, kayaknya 3 orang doang. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Baik para jamaah rahimakumullah. Jadi surat Al-Fil ini adalah surat Makkiyah, terdiri dari 5 ayat. Baik, biar tidak ngantuk. Tadi sudah amin ya, minimal ngomong amin itu ngantuknya hilang. Ya, tadinya sudah begini, ketika amin, jadi hilang. Biar nggak ngantuk, maka kita sama-sama mengaji dulu. Kita ngaji bareng-bareng surat Al-Fil. Insya Allah kalau surat Al-Fil ini ayatnya pendek dan ada 5 ayat. Insya Allah semua yang hadir ini sudah hafal. Ya, husnudzon Al-Fakir yang hadir di sini sudah hafal karena ini adalah surat-surat pendek. Kalaupun ada yang belum hafal, ya mudah-mudahan pulang dari pengajian ini bisa hafal. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya Bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hati-hati, fa-nya ada 2. Kaifa fa'ala, fa. Nah, beruntun ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hati-hati ada huruf ain. Baji'a. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, kita baca bareng-bareng, suaranya dikeluarkan, jangan takut salah. Makin nyaring suaranya, insya Allah hati kita makin terang, pikiran kita makin tenang, makin sabar, makin kuat, makin hebat. Siap? Oh, 1 orang doang yang siap. Siap Bapak-bapak? Makin nyaring suaranya? Siap. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ala
hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Itu kalau kata Rasulullah, satu ayat, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Coba kalau mau dihitung berapa huruf, insyaallah ya. Jika kita ikhlas membacanya, maka ini kebaikan untuk kita semua. Para jamaah rahimakumullah, kita akan sama-sama membahas atau mengkaji atau mengartikan surat Al-Fil ini. Kita baca bareng-bareng ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu berbuat? Bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Alam yaj'al, apakah Tuhanmu tidak menjadikan? Kaidahum, tipu daya mereka. Fi tadlil, dalam kesesatan. Wa arsala alaihim, dan Tuhanmu mengutus kepada mereka Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, ia melempari mereka. Bihijaratin, dengan batu. Min sijil, dari neraka. Faja'alahum, maka Tuhanmu menjadikan mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan. Kira-kira begitu maknanya, makna secara bahasa. Kita akan bahas bagaimana sih penafsiran ulama terkait dengan surat Al-Fil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Ini adalah pertanyaan, namanya istifham ta'ajjub. Pertanyaan tapi ini di dalamnya terdapat perintah dari Allah untuk takjub, untuk kagum. Jadi maksudnya adalah ajib, kagumlah kamu, harusnya kamu kagum. Jadi alam taro itu bukan berarti Allah bertanya karena tidak tahu, bukan. Ini adalah perintah Allah untuk mengagumi peristiwa yang ditanyakan oleh Allah ini. Karena Allah sudah tahu bahwa orang Quraisy pada saat itu tahu bagaimana kejadian penyerbuan pasukan gajah. Ya, ini sebenarnya Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, coba diingat-ingat kembali tuh bagaimana peristiwa pasukan bergajah. Bukankah kalian telah diselamatkan dari gempuran pasukan bergajah pada saat itu? Jadi alam taro di sini ada kalimat a itu artinya apakah. Jadi a itu bahasa Arab itu simple, a doang artinya apakah. A artinya apakah.
Ahadza misalnya, ahadza kitabun, apakah ini buku? A itu artinya apakah? Alam taro, tidakkah kamu melihat? Jadi di sini pertanyaan istifham ta'ajjub namanya kalau belajar ilmu balaghah itu ilmu yang mempelajari tentang makna kalimat. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab, tangga pertama itu nahwu, shorof, kemudian tangga berikutnya balaghah. Jadi nahwu shorof itu alat dasar bagaimana cara membaca tulisan Arab. Modalnya nahwu dan shorof. Setelah paham nahwu shorof, maka tangga berikutnya adalah balaghah. Balaghah itu memahami makna. Jadi ternyata kalau kita mau belajar, ya insya Allah seperti itu tahapan-tahapannya. Jadi dalam ilmu balaghah dikenal dengan istifham ta'ajjub, pertanyaan tapi pertanyaan dalam rangka mengungkapkan ketakjuban. Maknanya ajib, kagumlah kamu, perintah untuk mengagumi. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu melakukan atau berbuat bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Siapa pasukan gajah? Pasukan gajah ini dia gajah yang paling besar, namanya Mahmud. Jadi Mahmud ini kalau tidak salah diambil dari salah satu peternak ya namanya, bukan peternak ya, pokoknya pemelihara gajah, lalu kemudian diambil oleh Raja Yaman pada saat itu, dan gajah itu dinamakan Mahmud. Saking gedenya gajah, maka orang-orang Barat menyebutkan kalau ada gajah yang besar itu mengambil dari kata Mahmud ini, yaitu mamut. Ya, mamut itu gajah besar. Itu diambil dari kata Mahmud yang menyerang Ka'bah ini. Huwa Mahmud wa ashabu. Jadi ashabul fil itu adalah Mahmud dan pasukannya. Siapa pasukannya itu? Yaitu Malikul Yaman wa Jaisyuh, Raja Yaman dan tentaranya. Siapa itu Raja Yaman? Siapa itu tentaranya? Dia bana bi San'a kanisah. Jadi Raja Yaman ini membangun kuil di San'a. San'a itu di daerah Yaman kalau tidak salah. Liyusrifa ilaiha al-hajj. Agar apa? Agar jadi si raja ini membangun kuil di Yaman, tujuannya agar memalingkan orang-orang yang mau pergi ke haji, memalingkan dari Mekah agar mampir ke kuil tersebut. Jadi membuat tandingan lah kira-kira. Jadi si raja, kalau di sini dikenal Abraha. Jadi Abraha itu sebenarnya bukan raja, dia kegubernuran. Jadi gubernur Raja Yaman. Raja Yamannya pada saat itu dipimpin oleh kakeknya Najasyi. Kalau Najasyi kan nanti masuk Islam. Kalau Najasyi itu satu masa dengan Rasulullah. Ketika Rasul di Madinah, rajanya dipimpin oleh Najasyi. Nah, pada saat Abraha menyerang Ka'bah ini, raja pada saat itu dipimpin oleh kakeknya Najasyi. Fa ahdatsa rajulun min Kinanah fiha. Lalu kemudian ada seorang pemuda dari Kinanah membuat kehebohan, membuat kelakuan yang luar biasa di dalam kuil tandingan itu yang dibangun oleh Abraha itu. Walaqqa qiblataha bil azirah. Lalu kemudian si pemuda tadi, laki-laki tadi mengotori kiblatnya kuil tadi dengan kotoran manusia. Fahalafa Abraha layah dimannal Ka'bah. Lalu karena marah, Abraha marah,
atas perlakuan si laki-laki dari Kinanah tadi. Laki-laki Kinanah itu dari Aram, sedangkan Abraha adanya di Yaman pada saat itu. Lalu Abraha bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi balas dendam. Sudah mahasud, iri karena melihat orang-orang itu pada datang berbondong-bondong ke Ka'bah setiap musim haji. Lalu dibuatlah kuil untuk tandingan Ka'bah. Kuilnya lebih bagus dari Ka'bah. Kalau Ka'bah itu dari batu-batuan, maka Abraha ini membangun gedung yang spektakuler pada saat itu. Belum pernah ada gedung yang lebih hebat dari itu. Raja-raja sebelumnya belum pernah ada yang membuat kuil itu, maka dibuatlah kuil itu oleh Abraha dalam rangka menjadi tandingan Ka'bah. Harapannya orang-orang yang pergi haji tidak ke Ka'bah lagi, tetapi ke kuil yang dibuat oleh Abraha itu. Ternyata dihina oleh laki-laki Arab dengan melumuri kotoran manusia. Lalu Abraha marah dan berniat mau menghancurkan Ka'bah. Sudah mahasud, iri hati terhadap orang yang berbondong-bondong ke Ka'bah, membuat tandingannya dihina. Maka Abraha sakit hati dan kemudian marah dan bersumpah mau menghancurkan Ka'bah. Faja'a Makkata bijaishihi. Lalu Abraha datang ke Makkah dengan membawa pasukannya ala afyalin, yang menunggang pasukannya itu di atas pasukan gajah. Muqaddimuha Mahmud, yang paling depan gajahnya itu Mahmud. Jadi ada pasukan gajah, yang paling depan itu gajah paling besar, dan gajah paling besar itu namanya Mahmud. Fahina tawajjahu lihadamil Ka'bah, maka ketika mereka menghadap maju untuk menghancurkan Ka'bah, arsala alaihim ma qassahu fi qawlih. Lalu Allah mengutus mereka. Apa yang diutus? Ma qassahu fi qawlih, apa yang dikisahkan oleh Allah dalam firman-Nya pada ayat yang berikutnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka itu hancur binasa? Nah, di kitab Hasyiah As-Sawi ini di sini dijelaskan bagaimana peristiwa penyerangan pasukan gajah itu. Luar biasa, ini ada dua halaman setengah bagaimana mengisahkan tentang Abraha itu ya. Jadi Abraha ini kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa An-Najasyi Malikul Habsyah. Jadi Najasyi, Raja Habsyah pada saat itu namanya Ashamah. Ashamah ini adalah kakek dari Raja Najasyi yang beriman kepada Nabi. Dia mengutus Abraha sebagai Amir Yaman, Jadi Ashamah ini adalah rajanya Abraha. Ashamah mengutus Abraha untuk memimpin Yaman. Lalu Yaman melaksanakan kepemimpinannya itu, dan kemudian wastaqamat lahul kalimah hunaka summa innahu ro'a. Kemudian ketika di Yaman, Abraha itu melihat masyarakat, orang-orang itu selalu ketika musim haji mereka mempersiapkan diri pergi ke Mekah melaksanakan haji ke Baitullah. Fahasadal Arab, lalu Abraha hasud, merasa iri kepada orang-orang Arab. Lalu ia membuat kuil di Son'a dan kemudian ia mengirim surat kepada Najasyi. Ia mengatakan bahwa aku telah membangunkan untukmu satu gedung di Son'a, kanisatan, satu kuil, lam yubna, yang tidak pernah dibangun oleh raja sebelumnya yang seperti ini. Jadi ini adalah gedung bangunan kuil yang spektakuler, yang baru kali ini dibuat sedemikian megah.
Walastu muntahiyan, dan aku tidak akan pernah mengakhiri hingga orang-orang akan berpaling dari Mekah menuju kuil ini, katanya. Lalu kemudian fasami abihi Malik bin Kinanah. Ada seorang laki-laki namanya Malik bin Kinanah mendengar berita itu, bahwa Abraha membangun kuil. Lalu kemudian dia keluar pada malam hari, masuk ke kuil itu, lalu ia duduk di dalam kuil dan kemudian mengotori, melumuri kuil itu dengan kotoran manusia. Jadi ini kemungkinan ini ada dua kepentingan. Kepentingan Habsyi, kerajaan Habsyi, dan kepentingan orang Arab. Kerajaan Habsyi mau membuat kuil tandingan Ka'bah sehingga orang berpaling yang harusnya ke Mekah kemudian berpaling ke Yaman itu, ke Son'a. Dan orang Arab pun yang siapa ini Malik bin Kinanah ini merasa terganggu juga. Oh, itu kan tanah kelahiran saya, itu kan Arab, negeri Arab itu adalah negeri tanah airku, kira-kira begitu. Maka diganggulah itu, lalu terjadilah upaya untuk menyerang Ka'bah. Kemudian singkat cerita di sini dijelaskan bahwa Raja Abraha memanggil pimpinan Quraisy, pimpinan Mekah pada saat itu yang dipimpin oleh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah belum lahir, ya. Pada saat itu Rasul belum lahir, ada kakeknya. Kekayaan kakeknya itu ternyata dirampas oleh pasukan Abraha, yaitu sekitar 200 unta. 200 unta dirampas oleh Abraha. Kemudian Abdul Muttalib menghadap kepada Abraha. Pada saat itu Abdul Muttalib mengatakan, "Apa yang kamu inginkan wahai pemimpin Quraisy?" kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, "Kembalikan 200 untaku." Lalu Abraha terheran-heran, "Loh, kok cuma itu doang yang diminta? Aku ini mau menghancurkan Ka'bah, mau menghancurkan tempat suci kalian yang kalian hormati, yang kalian jaga itu. Tapi kenapa kok cuma minta 200 unta saja?" Lalu apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib pada saat itu berkata, 200 unta itu adalah milikku, aku adalah tuannya, maka aku bertanggung jawab untuk mengambil unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya, maka keamanannya aku serahkan kepada pemiliknya. Lalu akhirnya oke, kalau begitu, lalu diserahkanlah itu 200 unta itu. Dan dia mengatakan bahwa aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tidak menghancurkan kalian. Aku hanya menghancurkan Ka'bah. Ya sudah, silahkan, aku serahkan kepada pemilik Ka'bah itu, kata Abdul Muttalib. Lalu wa arsala alaihim ma qassahu fi qawlihi, Allah mengutus kepada pasukan gajah dengan apa yang dikisahkan oleh Allah dalam firman-Nya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Tuhanmu menjadikan kaidahum, tipu daya mereka itu, kaidahum itu tipu daya mereka itu apa? Tipu daya fi hadamil Ka'bah, dalam menghancurkan Ka'bah, fi tadlilin, dalam kesesatan. Tafsir Jalalain menafsirkan tadlil itu khosarin wa halakin, kerugian dan kehancuran. Wa arsala alaihim tayran ababila, dan Allah Tuhanmu, Allah mengutus kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Ada yang mengatakan burung ababil. Burung ababil, ababil itu secara makna, secara bahasa artinya berbondong-bondong. Jama'atin, jama'atin, berjamaah, berjamaah, berkelompok-kelompok. Jadi burungnya itu datangnya itu bukan satu-satu. Kalau masuk ke Masjid Al-Mizan ini kan datang satu Pak Hastori, datang satu Pak Mustaqim, datang satu lagi
Pak Endang gitu ya, datang satu lagi Pak Haji Wawan. Nah itu namanya satu-satu. Kalau burung ini datangnya berkelompok-kelompok, wuz gitu, berbondong-bondong, wuz. Datangnya itu berkelompok-kelompok. Qila la wahidalahu. Jadi lafaz ababil ini katanya kalimat bahasa Arab yang tidak mempunyai mufrad, tidak mempunyai kata tunggal. Ababil itu berbondong-bondong. Namanya berbondong-bondong pasti berjamaah, banyakan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung ini melempari pasukan bergajah bihijaratin dengan bebatuan, dengan batu-batuan min sijil, dari sijil. Sijil ini tafsir Jalalain menjelaskan tinin matbuhin. Tin itu bukan pakai ta. Kalau tin itu buah tin, ini pakai to. Tin itu adalah tanah kering. Matbuhin yang dibakar, tanah kering yang dibakar. Jadi kalau bapak-bapak pernah melihat tukang lio itu, tukang bata, kira-kira begitulah ya. Kan itu menyala seperti itu. Seperti itulah bebatuan yang dilemparkan oleh burung ababil. Tinin matbuhin itu ay muharrak, dibakar. Wa kana tabkhuhu binari jahannam, dan pembakarannya itu dilakukannya di neraka jahanam. Luar biasa. Wa hiya minal hijarah allati ursilat ala qaumi Lut, dan batu-batuannya ini sama dengan batu yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut kayak gimana? Langsung gosong, langsung bakar, langsung apa itu? Langsung hangus. Kaum Nabi Lut itu kan kaum yang luar biasa, durhakanya bukan cuma ke Allah, tetapi akan menghancurkan masyarakat. Coba bayangkan, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, pernikahan mereka pernikahan sejenis. Coba, apa enggak hancur masyarakat? Kalau misalnya laki-laki menikah dengan laki-laki, pertanyaannya mana suaminya, mana istrinya? Atau perempuan menikah dengan perempuan, pertanyaannya mana istrinya, mana suaminya? Kalau itu menikah misalnya, bagaimana caranya biar bisa punya anak? Apakah bisa hamil laki-laki dengan laki-laki? Atau perempuan dengan perempuan apa bisa hamil? Nah terus kalau seperti itu hancur masyarakat. Nanti manusia tidak bergenerasi lagi. Kenapa? Karena sudah musnah. Ketika suami dengan suami atau istri dengan istri yang berpasangan ini meninggal, tidak menghasilkan keturunan, musnah manusia. Nah, maka ini adalah kemaksiatan yang luar biasa. Kaum Nabi Lut itu kalau nggak salah dihujani dengan bebatuan dari api neraka, ya. Itu kaum Nabi Lut. Dan batuannya itu sama dengan batu yang diutus, yang dikirim pada saat menghancurkan kaum Nabi Lut. Dan batu-batuan yang dibawa oleh oleh Tayron ababil tadi juga cuma bentuknya kecilnya itu di sini dijelaskan sebiji kacang, sekira-kira segitulah, sebiji jagung, tapi efeknya luar biasa dahsyat. Apa dahsyatnya? Dahsyatnya ketika batu itu nempel, itu bisa menghancurkan baja. Luar biasa. Kalau menghancurkan baja berapa ratus derajat Celcius, Pak Abdur? Di atas 10.000. Ya kira-kira begitulah. Jadi kena. Dan batu-batunya itu ternyata itu ada nama-namanya katanya. Jadi ada nama-namanya, dan burung-burung itu hanya mengantarkan. Jadi kurir doang burung itu. Jadi sudah ditetapkan dari jahanamnya, ini untuk si Abraha, ini untuk si mungkin siapa itu si Jubiden mungkin ya, mungkin dulu namanya pasukan Ababil kan yang namanya Jubiden kali ya, ada yang namanya itu si Benyamin Netanyahu mungkin ya.
sudah ada namanya, jadi burung ababil hanya sebagai kurir aja. Ya kalau sekarang ada JNE, ada JNT, ada gitu. Nah dulu juga, ini ya, mohon maaf, jangan bukan mengendos. Ini jadi si burung ini sebagai kurir membawa batu, batunya itu ada namanya, dan nama batu yang ada namanya itu akan diserahkan kepada pasukan yang sesuai namanya, plung gitu, kena, langsung meleleh. Jadi faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah menjadikan mereka ka'asfin ma'kulin, seperti daun yang dimakan. Di sini jelaskan kawaroqi zar'in akalat huddawabu, seperti dedaunan daun dari tanaman yang dimakan oleh binatang, wadasathu wa afnathu, lalu binatang itu menggilas daun itu dan menghancurkannya. Apa ya, daun kering itu, daun-daun yang dimakan ulat, kebayang ya Pak ya, bagaimana rapuhnya, bagaimana hancurnya. Ay ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin, yakni Allah menghancurkan mereka, kulla wahidin, masing-masing satu dari pasukannya itu, bihajarihil maktub alaihi ismu, dengan bebatuan yang dituliskan di atas batu itu namanya. Wa huwa akbaru minal adasah, bebatuannya itu ukurannya lebih besar dari kacang adas, wa asgharu minal himmasah, dan lebih kecil dari kacang humus. Kayak gimana kacang humus? Gak kenal, ini mah bukan kacang di kita. Ya, kita mah taunya kacang, ya kacang yang buat bumbu itu ya. Kacang hijau lebih kecil kayaknya. Ya sekitar kacang tanah lah segede itu. Yakhruqul bidota, yang membakar topi baja. Oh ini. Warrojula, dan laki-laki manusia. Walfila, dan gajah. Jadi gajah bisa binasa. Wayasilu ilal ardi, dan sampai ke bumi. Jadi menembus, kalau misalnya kena kepala, cus langsung meleleh, langsung ke tanah, bolong, sudah wassalam. Kalau manusia kena batu ababil, batu min sijil, itu seperti ini. Wa kana hadza ama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, ini dijelaskan bahwa ini selamatnya Makkah dari pasukan bergajah ini karena berkahnya Nabi Muhammad. Karena Makkah pada saat itu akan dilahirkan bayi yang diberkahi. Siapa itu? Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya alam semesta, pembawa keberkahan, penyelamat dunia, penyelamat bumi, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti itulah peristiwa pasukan bergajah. Jadi tidak lama setelah peristiwa itu lalu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui rahimnya ibu yang suci, yaitu Ibu Aminah. Melalui bapaknya juga, benih dari bapaknya yang solih, yang disucikan juga, yaitu Abdullah. Abdullah dan Aminah ini adalah dua keturunan solih-solihah, dua orang yang dipilih keturunan yang paling bagus. Kalau tidak salah, Abdullah ini adalah laki-laki yang pernah dikorbankan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada saat itu berjanji, jika lahir lagi seorang laki-laki maka aku korbankan. Lalu Abdullah itu dikorbankan pada saat kecil, mau dikorbankan, mau disembelih. Lalu kemudian Allah punya cara, kemudian usaha itu gagal. Ini sama seperti dengan eyang moyangnya. Siapa? Kakek moyangnya Rasulullah, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah eyang moyangnya Nabi Muhammad. Nabi Ismail juga sama, laki-laki yang mau dikorbankan.
ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji cintanya Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Lalu kemudian disembelihlah itu Nabi Ismail, tapi kemudian Allah menyelamatkan dengan mengganti kibas itu ya, domba dari surga. Lalu kemudian Nabi Ismail selamat, Nabi Ismail tetap hidup, Nabi Ismail menikah, Nabi Ismail punya anak. Anak keturunannya Nabi Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi. Hanya satu yang jadi nabi. Siapa? Nabi Muhammad. Beda dengan saudaranya. Saudaranya Nabi Ismail siapa? Nabi Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu punya keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ishak, nabi-nabi di bawah Nabi Ibrahim itu adalah anak keturunannya Nabi Ishak. Makanya Nabi Ibrahim itu disebutnya sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena semua nabi itu lahir dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Muhammad juga anak keturunannya Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail. Nabi-nabi yang lain setelah Nabi Ibrahim, siapa setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua itu adalah keturunannya Nabi Ishak dan anak keturunannya Nabiullah Ibrahim. Ya, sedangkan Nabi Muhammad itu melalui jalur Nabi Ismail dan hanya satu. Karena itu pilihan. Itulah istimewanya Nabi Muhammad. Beliau lahir dari dua ayah yang akan dikorbankan. Siapa? Bapaknya Abdullah, kemudian kakek moyangnya Nabiullah Ismail. Inilah istimewanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu Mustafa. Apa Mustafa itu? Pilihan. Maka rahimnya juga rahim pilihan, benihnya juga benih pilihan. Ya, ini keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila dikatakan kana amal fil qabla wiladatihi bi 40 sanah, waqila bi 23 waqina ghairu dzalik. Ini terkait berapa sih jarak antara peristiwa gajah dengan peristiwa kelahiran Nabi. Jadi intinya para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ya, kepada kita semua dengan surat Al-Fil ini bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari pasukan bergajah, wabil khusus orang Quraisy. Kan orang Quraisy, setelah ini kan surat Quraisy sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Quraisy itu menjadi suku pilihan. Hanya satu-satunya suku yang termaktub dalam Al-Quran adalah suku Quraisy. Kenapa dimuliakan? Karena di dalam suku Quraisy itu ada Nabi Muhammad. Kemudian diingatkan dengan peristiwa gajah, bahwa kalian diselamatkan dari pasukan gajah. Harusnya kalian mengimani terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwa kami menyelamatkan Makkah itu dari gempuran pasukan gajah dalam rangka menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dihormati? Karena ia membawa risalah, membawa kenabian akhir zaman. Harusnya kalian sadar, mikir, harusnya beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad. Kira-kira begitu yang pelajaran yang bisa kita ambil. Oleh karenanya mari kita sadar diri bahwa banyak karunia Allah, banyak nikmat yang Allah turunkan untuk kita semua. Maka salah satu syukur kita, salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahaddusan bi ni'mah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Saat ini bulan Rajab adalah bulan salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan hurum, itu bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini berurutan. Lalu kemudian loncat Rajab. Rajab salah satu bulan hurum, bulan haram. Di bulan haram ini kita diperintahkan untuk segera taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan.
Rajab merupakan peristiwa untuk menanam kebaikan, Sya'ban adalah bulan untuk memelihara, menjaga kebaikan. Ibarat tanaman itu Rajab menanam, kemudian Sya'ban itu menyiraminya, menjaganya, dan Ramadan itu memanen. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan di bulan Rajab, kemudian kita pelihara di bulan Sya'ban, maka Ramadan itu kita sudah memetik amalan-amalan baik itu sudah jadi kebiasaan, sehingga kita nikmat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan yang berkah ini kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena 10 menit lagi kita masuk jam 6, jadi barangkali ada yang mau disampaikan, yang mau didiskusikan, ditanyakan atau diluruskan, kami persilahkan kepada jamaah. Jika ada. Enggak, silakan Bapak-bapak, ada yang perlu didiskusikan sebelum nanti ditutup dengan doa. Tafadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zamannya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, apa mereka coba ketemu langsung nikah, apa mereka ada khusus yang menikahkan seperti itu? Zamannya Rasulullah. Ya baik, bagaimanakah pernikahan sebelum Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pada saat itu syariat Rasulullah belum ada, sehingga pernikahan yang dianggap sah pada saat itu adalah pernikahan yang sah. Sama halnya dengan misalnya ketika suatu daerah di situ sudah ada pernikahan, lalu kemudian masuklah ajaran Islam di situ, orang kemudian pada masuk Islam, tetap yang sudah dianggap sah pada saat sebelumnya itu tetap sah. Namun kemudian ketika misalnya bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya istrinya lebih dari 4 misalnya taruhlah di suku apa nih, di daerah Wakanda misalnya ya, atau di daerah negeri antah barantah, di situ belum masuk Islam, di situ ada tradisi pernikahan dan sebagainya dan dianggap sebagai suami istri, pernikahan yang sah, berarti kan mereka belum mengenal Islam. Nah, pernikahannya kan sudah dianggap sah. Kemudian masuk Islam ke sana, nah maka pernikahannya itu sudah tetap dianggap sah. Hanya saja nanti ketika sudah masuk Islam, maka ketika mau menikah menggunakan pernikahan tata cara Islam. Lalu kemudian bagaimana jika ada fakta-fakta atau ada keadaan yang melanggar hukum Islam, maka ya harus dibatasi. Jadi pernikahannya yang misalnya lebih dari 4, maka harus diceraikan yang selain 4 itu. Hanya 4 saja yang dipertahankan dalam pernikahan. Kira-kira begitu, wallahu alam. Jadi hukum Islam itu tetap yang sudah dianggap sah maka tidak dibatalkan gitu. Begitupun dengan pernikahan pada saat masa jahiliyah misalnya. Ya, pernikahan pada masa saat jahiliyah apakah dibatalkan oleh Islam? Kan tidak. Tetap misalnya Abu Lahab itu tetap bin siapa? Abu Jahal. Abu Lahab itu tetap bin Abdul Muthalib. Abdullah juga bin Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Tetap dianggap sah, tidak dibatalkan. Namun ketika syariat Islam itu turun, maka mau memulai menikah misalnya, maka menggunakan dengan tata cara syariat Islam. Wallahu alam. Kira-kira begitu Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ingin bertanya barangkali spontanitas saja, tidak bermaksud apa-apa berkaitan dengan Gunung Ababil. Mungkin kita kaum muslimin tidak berharap berkaitan dengan Palestina nih, gitu ya. Kayaknya sih Gunung Ababil adalah itu datang ke Palestina. Menghabiskan Zionis kan itu. Nah, kira-kira apa sih yang katakan membedakan suasana pada saat itu dengan suasana di Palestina sehingga ada perbedaan apakah tingkat keparahannya atau apa itu sehingga kita kan semua mesti berdoa nih sebelumnya supaya ini kan itu yang apanya sih berbeda baik kita tak lebih lagi dari ke sana selesai. Baik.
Apakah burung ababil itu akan turun kembali, kira-kira begitu kali ya. Misalnya diturunkan di Palestina, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau di dalam Al-Qur'an ya burung ababil itu turun pada saat penyerangan pasukan gajah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah jihad? Bisa saja. Karena di daerah-daerah jihad itu keajaiban-keajaiban itu Allah tunjukkan. Misalnya tiba-tiba datang pasukan yang tidak diduga-duga jumlahnya banyak, kemudian putih-putih dan sebagainya. Apakah itu malaikat? Mungkin. Karena di daerah tanah jihad itu di situ Allah tunjukkan kemahabesaran Allah. Bisa saja mungkin misalnya tiba-tiba ada keajaiban-keajaiban, didatangkan burung ababil lagi di Palestina. Mungkin saja jika Allah berkehendak. Tapi kan kehendak Allah kan bukan tidak sesuai dengan kehendak kita gitu. Ya, jadi Allah itu tidak diatur dengan cara kita. Allah tuh kirimin dong burung ababil di sana, ya kan enggak kita, bukan begitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Bagaimana sih cara membebaskan Palestina? Kira-kira kan begitu. Nah, maka kita tidak cukup dengan berpangku tangan, cukup berdoa saja, ya Allah turunkan ababil, ya Allah turunkan ababil, ya Allah turunkan ababil, tanpa berbuat apa-apa misalnya. Bukan begitu, tetapi bagaimana kita melakukan upaya yang real agar kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kunut nazilah itu juga sudah bagus. Kemudian boikot produk-produk Israel, oke, itu juga sudah bagus. Terus apa lagi? Berdoa, sumbangan, donasi dikirim ke sana, itu juga sudah bagus. Insya Allah itu juga sudah masuk bagian dari perjuangan membela saudara-saudara kita. Silakan lanjutkan. Ada lagi yang lebih real, misalnya mempersatukan kaum muslimin, menyadarkan kaum muslimin agar kaum muslimin mempunyai satu kepemimpinan, itu juga lebih bagus. Karena pada faktanya Israel itu, negara Israel itu negara kecil, ya, negara kecil. Jadi sebenarnya yang lemah itu bukan Gaza, sebagaimana tokoh negeri ini ada yang mengatakan bahwa Gaza itu lemah. Bukan, Gaza itu kuat. Kaum muslimin di Gaza itu kuat. Kaum muslimin di Palestina itu kuat. Yang lemah adalah para penguasa-penguasa di sekitar Gaza, itu yang lemah. Kalau mereka punya kekuatan, maka selesai itu Israel. Maka selesai itu masalah Palestina. Ya, kenapa Israel itu tetap dibiarkan seperti itu? Karena penguasa-penguasa di sekitar Palestina itu semuanya melempem, semuanya itu bisu, buta, lumpuh. Siapa yang melumpuhkan? Bos-bos mereka. Siapa bos mereka? Ya penguasa negara adidaya. Kira-kira Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya gitu. Maka ketika ada kaum muslimin yang berupaya, misalnya berupaya memperjuangkan tegaknya kepemimpinan Islam dengan bersatunya seluruh kaum muslimin, ya itu juga sudah bagus. Nampaknya itu yang lebih konkret gitu. Kenapa? Karena akan membuat tandingan negara adidaya baru, membangkitkan negara adidaya Islam. Tujuannya apa? Tujuannya agar nih penguasa-penguasa yang jadi antek-anteknya Zionis, antek-anteknya Yahudi, antek-anteknya Amerika ini, mereka akan ya tidak dipakai lagi nanti dan selesai masalah. Dan yang bermasalah kan sebenarnya bukan cuma Palestina. Kalau kita lihat lagi di Xinjiang, di Kashmir, di mana itu yang Rohingya, itu kan mereka masih terjajah. Tambah kemarin-kemarin itu pada saat Palestina sedang digempur, Rohingya difitnah juga, sehingga warga Aceh menolak kedatangan Rohingya. Padahal Rohingya juga sama, itu warga kaum muslimin yang tertindas, harusnya kita bela, harusnya kita lindungi. Karena di tanah kelahiran mereka itu terusir. Dibuatlah isu, dibikin bahwa di sana sudah disediakan barak-barak, sudah disediakan tempat. Itu isu itu tidak sesuai dengan kondisi, ya. Jadi kalau kaum muslimin bersatu, apalagi seluruh dunia punya satu pemimpin yang disebut dengan khalifah, selesai itu. Khalifah itu yang pernah dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Umar itu wilayah kekuasaannya itu sudah mencapai Palestina, bukan cuma negeri Arab, Jazirah Arab. Dan kalau Rasulullah masih hidup saja itu tanah Arab sudah dikuasai oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu sampai Jazirah Arab.
Sayyidina Umar itu sudah nembus ke Palestina dan kalau nggak salah ya sudah meluas, dan Sayyidina Ali itu sudah sampai ke Afrika. Dan Utsmaniyah itu ketika Turki Utsmani itu atau Muhammad Al-Fatih saja, Muhammad Al-Fatih itu sudah mau menaklukkan Roma. Lalu kemudian Allah panggil, Allah cabut nyawanya, dan Roma itu belum ditaklukkan hingga sekarang. Dan itu sudah janji Rasulullah untuk kita, bahwa kita suatu saat akan menaklukkan Roma. Kenapa? Karena Konstantinopel sudah ditaklukkan. Turki itu kan dulunya Konstantinopel. Jadi ada dua kota besar, dua kota adidaya yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa kalian akan membebaskan Konstantinopel dan Roma. Lalu para sahabat pertanyaannya cerdas. Bukan, kayaknya nggak mungkin deh, senjata apa, bukan. Tapi para sahabat itu bertanya, ya Rasul, kota mana yang dapat kita taklukkan lebih dulu? Lalu Rasul menjawab, kotanya Heraklius yang akan kamu taklukkan. Lalu kaum muslimin pada saat itu berbondong-bondong berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya, kotanya Heraklius, dan itu baru terrealisasi janji Rasul itu 500 tahun berikutnya. Bayangkan, 5 abad setelah janji Rasul. Hakikatnya ketika Rasul memberikan janji itu, kaum muslimin sudah menang. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah mendapatkan janji dari Rasulullah akan mendapatkan 2 kota besar. 500 tahun setelah Rasul wafat baru Konstantinopel itu ditaklukkan, lalu tinggal satu lagi, Roma. Siapa yang bisa menaklukkan Roma? Roma ini apakah nanti akan ditaklukkan? Iya, karena ini janji Rasul. Rasul dan Allah itu, Allah dan Rasul kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini adalah janji, ini adalah bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul, dan ini adalah tugas kita dan anak cucu kita nanti yang akan menaklukkan Roma. Jadi ketika Khilafah Utsmaniyah itu sudah 2/3 itu dikuasai oleh kaum muslimin, tinggal 1/3, tinggal benua Amerika yang pada saat itu yang belum dikuasai. Lalu kemudian Allah menakdirkan lain, ya, kaum muslimin mengalami kehancuran pada tahun 1924. Khilafah Utsmaniyah diabolish, dihancurkan, dihapus oleh Inggris melalui kaki tangan, melalui agennya yang bernama Mustafa Kemal Pasha. 3 Maret 1924 Khilafah Utsmaniyah dihancurkan, lalu kaum muslimin disekat-sekat, dipotong-potong menjadi negeri-negeri kecil, masing-masing dikasih bendera, masing-masing dikasih lagu kebangsaan, masing-masing mempunyai wilayah batas teritorial, disekat-sekat sehingga kaum muslimin tidak berdaya ketika saudaranya di sebelah negeri tetangga disiksa, kita tidak bisa bantu karena beda negara. Inilah sekat-sekat inilah yang melemahkan kaum muslimin. Suatu saat sekat-sekat ini akan dihilangkan menjadi satu negara yang besar, negara adidaya yang akan menjadi pesaingnya Amerika Serikat, ya, insya Allah. Dan itu adalah sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Dan nanti kaum muslimin akan menaklukkan Roma, bukan cuma Palestina. Jadi Palestina itu hanyalah salah satu permasalahan, ya. Jadi bukan satu-satunya masalah. Banyak kaum muslimin ini menghadapi berbagai macam permasalahan, diantaranya adalah Palestina. Dan insya Allah suatu saat kaum muslimin ini akan bersatu kembali, insya Allah. Karena masa depan adalah milik kaum muslimin. Itu saja. Kita harus meyakini bahwa masa depan itu milik kaum muslimin. Kejayaan itu milik kaum muslimin. Kalau sekarang miliknya orang-orang barat. Mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kejayaan itu miliknya orang barat, orang Eropa, orang Inggris, orang Amerika. Tapi suatu saat Islam akan kembali bangkit. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Dan oleh Rasulullah bahwa kita semua akan menaklukkan Roma, insya Allah. Tinggal kita meyakini saja, ya. Itu mungkin. Jadi sekali lagi dari pertanyaan dari Bapak tadi, keajaiban di tanah jihad itu pasti, ya, pasti ada. Kalau melihat kesaksian mujahidin di Afghanistan saja itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, apalagi di Palestina. Kita saksikan di video-video Palestina itu bayi yang terkubur selama berhari-hari, bahkan hampir sebulan tapi masih hidup. Itu adalah keajaiban yang Allah tunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa hidup itu bukan karena nafas, bukan karena makanan, bukan karena minuman,
tapi karena Allah berkehendak bahwa manusia ini tetap hidup atau saatnya meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan materi kajian yang kita pelajari saat hari ini menjadi ilmu yang berkah, menambah kebaikan kepada kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari Al-Faqir, mohon dibukakan pintu maaf, karena Al-Faqir masih fakir ilmu, masih fakir adab, masih fakir segala-galanya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tharana ala man zalamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Aliyyu ya 'azimu ya 'afu alimu alimu fa'allimna al-'uluma bima hawat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.